Baiklah, selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah pengantar akuntansi. Kemarin kita sudah membicarakan tentang pembuatan laporan laba rugi. Hari ini kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembuatan laporan perubahan modal dan laporan neraca. Jadi, kita tambahkan, kita lanjutkan ya ke laporan perubahan modal. Jadi kita buat dulu ya nama perusahaannya, yaitu PT ABC. Nah, ini ya. Nanti fontnya diganti menjadi Times New Roman dengan ukuran hurufnya 12 poin. Kemudian dibuat judulnya laporan perubahan modal. Lalu di bawahnya bulan Februari 2008 ya. Adapun itemnya yang pertama itu modal awal ya. Modal awal usaha. Kemudian nomor B-nya ada laba bersih sebelum pajak. Nah, untuk modal awal usaha di sini Bapak berikan tanda 1. Kemudian laba bersih sebelum pajak 2 ya. Kemudian tinggal kita inputkan datanya. Modal awal usaha kita ambil dari neraca saldo ya. Jadi modal awal usahanya sebesar 1 miliar. Kemudian laba bersih sebelum pajak itu kita ambil datanya dari laporan laba rugi sebesar 95 juta. Nah, jika dikurangi ya. Jadi nanti dikurangi pengurangannya antara modal awal usaha dikurangi dengan laba bersih sebelum pajak ya. Jadi sebesar 1 miliar dikurangi 95 juta. Jadinya 905 juta. Nah, ini ditambah ya, maaf ya, ini ditambah. Jadi jika ditambah modal awal usaha sebesar 1 miliar ditambah 95 juta, itu hasilnya 1 miliar ya. 95 juta. Kemudian nomor C-nya yaitu prep ya. Jadi prep di sini maksudnya adalah pemilik usaha mengambil uang di perusahaannya sendiri. Jadi di sini Bapak berikan kode 4 ya. Jadi prep-nya itu jika kita lihat datanya di neraca saldo ya. Neraca saldo itu sebesar 50 juta. Sehingga modal akhir ya, ini D ya. Jadi modal akhir bulan Februari 2008 ya. Nah, di sini kita isi 5 sama dengan 3 dikurangi 4 ya. Berarti 1 miliar 95 juta dikurangi 50 juta. Hasilnya 1 miliar 45 juta.
Jadi bool kita buat tengah-tengah. Dan berikan nama sheetnya laporan perubahan modal. Nah, kemudian ada neraca, ya. Neraca. Jadi neraca di sini tujuannya untuk menggambarkan nilai buku dari keseluruhan aset, utang, dan ekuitas yang ada di perusahaan. Jadi nama perusahaannya PT ABC, neraca, ya, bulan Februari 2008. Nah, item yang pertama di sini ada aset, ya. Ada aset. Jadi aset itu adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan. Dan untuk aset sendiri nanti akan ada 3, ya. Ada aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain. Namun di kasus ini Bapak cuma berikan 2 tipe aset saja, yaitu aset lancar dan aset tetap. Yang pertama ada aset lancar, ya. Kita berikan nomor akunnya 1-100, ya. Namanya aset lancar. Untuk aset lancar di sini kelompoknya itu yaitu yang termasuk pertama adalah kas, ya. Jadi kas. Jadi seperti yang kita lihat di neraca saldo, kasnya di sini adalah kodenya 1-101. Jadi kita buat di sini 1-101 namanya kas, ya. Kita berikan kode transaksinya 1, ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada perlengkapan. Jadi kodenya 1-102 namanya perlengkapan. Untuk kas kita bisa lihat, ya, di neraca saldo, ya. Neraca saldo untuk kasnya itu sebesar 1.145.000.000. Kemudian untuk perlengkapannya dikosongkan saja. Nah, supaya tidak sendiri di sini akunnya, biar ada nominal ada 2, ya. Dan untuk rupiah, ya. Kemarin soalnya ada pertanyaan gimana cara format rupiah, ya. Nah, caranya supaya di sini terblok untuk kolom sel E, ya, supaya rupiah semuanya. Nah, klik aja E-nya di sini, kemudian klik kanan, kemudian klik format cell. Kemudian pilih accounting. Simbolnya pilih rupiah, ya. Karena rupiahnya ada di paling bawah, ya. Bukan paling bawah, di antara di sini, ya. Nanti kalian cari, ya. Nah, di sini, ya, Indonesia, ya. Nah, ini dia. Jika sudah, klik OK, ya. Nanti otomatis dah akan berubah, ada RP depan nominal dari nilai kasnya dan perlengkapan, ya. Kemudian kita totalkan, ya, antara kas dan perlengkapan, ya. Jadi di sini kita totalkan. Jadi jumlah aset lancar kita jumlahkan, ya. Jadi kodenya 3, ya. Kodenya 3 didapatkan dari 1+2. Itu artinya jumlah aset lancar itu didapatkan dari kas ditambah dengan perlengkapan, ya. Untuk aset lancar itu banyak, ya. Ada kas di bank, ya. Ada persediaan, ada perlengkapan, ada sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, ya. Nah, nanti kita tambahkan, ya. Nah, di sini kita tambahkan 1.145.000.000 ditambah 0, ya.
Hasilnya 1.145.000.000. Untuk aset yang kedua, kelompok yang kedua, yaitu namanya aset tetap ya. Jadi aset tetap. Jadi aset tetap di sini adalah aset yang memiliki nilai manfaat di atas 1 tahun ya. Contohnya seperti tanah, kendaraan, bangunan, dan peralatan ya. Jadi yang pertama kita masukkan tanah ya. 1-201 tanah ya. Jadi di sini kodenya kita lanjutkan karena di atasnya 3 berarti di sini 4 ya. Jadi nilainya nilai buku dari tanah ya. Tanah jika kita lihat data di neraca saldo itu datanya tidak ada ya. Datanya tidak ada berarti nanti untuk aset tetap ya, untuk tanah nilainya 0 ya. Kemudian ada kendaraan ya. Kendaraan. Kendaraan di sini berikan kode transaksi 5 ya. Dan nilai bukunya jika kita lihat di neraca saldo kendaraan tidak ada ya. Kita berikan nilai bukunya 0 ya. Kemudian dilanjutkan dengan 1-203 namanya peralatan ya. Kita berikan kode transaksi 6 ya. Jadi nilai bukunya itu adalah sebesar 200 juta ya. Nah, di sini kita tambahkan peralatan komputer ya. Dan jika kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Jadi jumlah aset tetap ya. Itu kita berikan nilai kodenya 7 ya, karena di atasnya 6 berarti di sini 7. Berarti jumlah aset tetap itu didapatkan dari tanah ditambah kendaraan ditambah nilai buku dari peralatan komputernya. Berarti 4 ditambah 5 ditambah 6. Kemudian kita totalkan ya. Nah, di sini kita totalkan. Nanti bisa pakai sum ya. Itu di blok ya. Jadi 0 ditambah 0 ditambah 200 juta. Hasilnya 200 juta. Kemudian kita cari ya. Berarti total aset ya. Total asetnya ya. Atau harta yang dimiliki oleh perusahaan kita berikan angka 8 ya. Karena di atasnya sudah 7, berarti 8 sama dengan jumlah aset lancar 3 ya, ditambah jumlah aset tetap 7 ya. Berarti nanti berapa? 1 miliar ya, jumlah aset lancarnya nilainya sebesar 1.145 juta ditambah dengan aset tetap sebesar 200 juta. Hasilnya 1.345 juta. Nah, di sini kita atur lagi ya. Kemudian yang kedua itu namanya utang. Jadi namanya utang. Nah, utang itu dibagi menjadi 2 ya. Ada utang lancar atau jangka pendek, yang kedua ada utang jangka panjang ya. Jadi utang lancar di sini adalah utang yang jangka waktu pelunasannya di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun ya. Jadi yang pertama ada utang lancar. Jadi utang lancar itu terdiri dari misalnya utang usaha ya. Utang usaha. Kemudian ada utang gaji ya. Utang gaji.
Dan di sini kita untuk utang usaha kita berikan kode 9 ya. Untuk utang gaji 10 ya. Untuk utang usaha nanti bisa dilihat di ini, kita format ya. Kita format dalam bentuk accounting ya. Jadi utang usaha jika kita lihat di neraca saldo ya, utang usahanya sebesar 100 juta. Kemudian ada utang gajinya 0 ya. Sehingga jumlah utang lancar ya. Jumlah utang lancar jadi 9 ditambah 10 ya. Jadi utang usaha ditambah utang gaji. Jadinya 100 juta ditambah 0 itu hasilnya 100 juta ya. Dan ini kita tebalkan. Kemudian kita masuk kedua yaitu utang jangka panjang. Jadi utang jangka panjang, utang yang pelunasannya di atas 1 tahun. 2-200 utang jangka panjang. Kemudian untuk juga jangka panjang di sini, utang jangka panjang itu akan terdiri dari utang bank ya. Utang bank, kemudian utang jangka panjang lainnya ya. Jangka panjang lainnya ya. Untuk kodenya untuk utang bank ya, utang bank di sini kita berikan kode 12 ya. Sedangkan jangka panjang lainnya 13. Untuk nilai buku dari utang bank bisa dilihat di neraca saldo itu sebesar 200 juta. Sedangkan utang jangka panjang lainnya itu 0 ya. Sehingga jika kita jumlahkan ya, jadinya jumlah utang jangka panjang ya, itu kita berikan kode 14 ya. 14 sama dengan 12 ditambah 13. Berarti utang jangka panjangnya didapatkan dari penambahan utang bank ditambah dengan utang jangka panjang lainnya. Jadi jika kita totalkan 200 juta ditambah 0, hasilnya 200 juta. Kemudian kita cari ya total utangnya ya. Total utangnya. Jadi total utangnya itu didapatkan dari 15 sama dengan 11 ditambah 14 ya. Jadi jumlah utang lancar ditambah dengan jumlah utang jangka panjang. Itu dapatkan 100 juta ditambah 200 juta, hasilnya 300 juta. Dan untuk total utang sudah kita dapatkan, kita lanjutkan ke ekuitas. Jadi kita masuk ke ekuitas atau modal yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari yang pertama adalah modal awal usaha. Modal awal usaha ya. Jadi 16. Jadi modal awal usahanya bisa kita lihat di neraca saldo itu sebesar 1 miliar ya. Kemudian yang kedua 102 ada price. Price-nya kita berikan kodenya 17 transaksinya. Jadinya kita ambil datanya di neraca saldo itu sebesar 50 juta ya. Kemudian untuk 3103 ya, itu namanya laba atau rugi tahun berjalan ya. Ini merupakan akun untuk akumulasi nilai laba dan rugi setiap bulannya ya. Dijadiin satu sehingga setiap tahunnya itu bisa diketahui berapa total akumulasinya antara laba dan ruginya yang ada di dalam perusahaan ya.
Jadi di sini kita berikan kode transaksi 18 ya. Jadi kita ambil sumbernya, karena di sini baru berdiri perusahaannya, bisa kita ambil datanya dari laporan laba rugi sebelum pajaknya sebesar 95 juta. Kemudian jika kita totalkan ya, jadi di sini namanya total ekuitas. Jadi total ekuitasnya yaitu 19 sama dengan 16 ditambah 17 ditambah 18. Jadinya jika kita totalkan ya, kita pakai sum ya. 1 miliar ditambah 50 juta ditambah 95 juta hasilnya 100. Oh, ini dikurangi, maaf ya, dikurangi berarti modal awal usaha dikurangi price ya, ditambah laba rugi tahun berjalan ya. Nanti jadinya kita tidak bisa menggunakan sum, kita gunakan cara manual ya. Jadinya 1 miliar dikurangi 50 juta ditambah 95 juta. Hasilnya 1 miliar 45 juta. Sehingga total utang ya, total utang dan ekuitas ya. Nah, di sini 20 ya. Jadi total utangnya itu kode transaksinya 15, sedangkan total ekuitas kodenya 19 ya. Berarti didapatkan dari total utang ditambah total ekuitasnya. Jadinya 300 juta ditambah 1 miliar 45 juta, hasilnya 1 miliar 345 juta. Dan di sini kita sejajarkan ya, sejajarkan antara total ekuitas dan total asetnya harus sejajar ya, kita sejajarkan. Nah, ini ya. Nah, sehingga di sini ya, total asetnya sebesar 1 miliar 345 juta dan total utang dan ekuitasnya sebesar 1 juta 345 juta. Jadi harus seimbang, harus sama ya. Jika hasilnya beda berarti ada yang salah ya. Nah, di sini harus sama ya. Itu ya, harus sama antara total aset dengan total utang dan ekuitasnya. Kemudian untuk judul dan neraca sama bulannya kita bold ya. Kemudian taruh di tengah-tengah. Neracanya taruh di tengah-tengah, kemudian bulannya juga di tengah-tengah ya. Kemudian di sini kita isi garis ya, garis tengah ya. Nah, itu ya. Jadi harus seimbang agar sesuai dengan persamaan akuntansi. Aset sama dengan utang plus modal ya. Berapapun total aset harus sama dengan nilai utang plus ekuitasnya atau modalnya ya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak tentang cara pembuatan laporan perubahan modal dan neraca. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.